Annyeonghaseyo kawan, kembali lagi ke video saya. Kali ini kita semua, saya khususnya, akan membahas tahapan belajar bahasa Korea yang sudah saya lalui di lembaga tempat saya belajar dulu, yaitu di LPK Kencana. Jadi untuk kalian yang ingin tahu bagaimana proses belajarnya, mari kita simak video kali ini. Oke, yang pertama adalah pengenalan dan menghafal Hangul. Jadi nanti kita akan diberi buku panduan yang berisi tentang cara belajar Hangul, cara membaca dan melafalkannya. Sekaligus yang kedua yaitu belajar menulis sedikit demi sedikit. Jadi waktu kita belajar menghafal, kita juga akan belajar menulis untuk mempercepat proses menghafal Hangul tersebut. Dan belajar huruf Hangul ini lumayan sulit juga dan membutuhkan kesabaran yang lebih daripada bahasa lain menurut saya. Lanjut yang ketiga yaitu belajar mengeja dan membaca Hangul. Jadi setelah mengenal huruf Hangul, kita akan belajar mengeja sedikit demi sedikit huruf Hangul tersebut, mulai dari satu kata. Setelah itu, setelah lumayan lancar, kita akan belajar untuk mengeja dalam satu kalimat dalam contoh yang ada pada buku. Dan tahapan selanjutnya yaitu kita akan belajar menghafal kosakata yang ada di dalam buku, mulai dari kata kerja, kata sifat, kata sambung, dan kata-kata lainnya. Tapi ada kata kasar, mohon maaf. Jadi kita akan menghafal kata-kata baku yang diajarkan dalam pembelajaran IPS topik. Tahapan selanjutnya yaitu kita akan diberi pelajaran materi IPS topik. Jadi akan ada dua buku dengan tebal seperti ini yang berisi materi kebudayaan Korea, kehidupan Korea, peraturan yang ada di Korea, kehidupan kerja, dan banyak lagi. Jadi mungkin untuk pembelajaran buku akan memakan waktu sekitar 1,5 bulan. Di dalam proses pembelajaran materi, setiap harinya kita akan mendapat kosakata baru yang akan kita pelajari untuk menambah pengetahuan kosakata kita. Jadi semakin banyak kosakata yang kita ketahui, semakin bagus juga untuk kita dalam mempersiapkan ujian IPS topik yang akan kita hadapi nanti. Dan juga selain kosakata, yang terpenting adalah tata bahasa. Jadi dalam tata bahasa Korea sangat berbeda jauh dengan bahasa Indonesia, dan kita harus memahaminya untuk pemahaman kita terhadap soal-soal IPS topik. Jadi jika kita tidak dapat memahami tata bahasa Korea, maka kita akan sedikit kesulitan dalam memahami soal-soal yang akan diujikan nantinya oleh HRD Korea. Dan selanjutnya setelah belajar tentang materi IPS topik sekitar 1,5 bulan, kita akan diuji dengan tryout soal-soal IPS topik dari HRD Korea untuk menguji kemampuan kita sudah sampai mana dalam memahami materi dan juga soal-soal IPS topik, untuk kita mempersiapkan ujian yang akan diselenggarakan oleh HRD Korea nantinya. Dan juga sembari menunggu ujian yang akan diumumkan nantinya oleh IPS Center Indonesia, kita akan terus-menerus diuji oleh soal-soal tryout untuk memperdalam kemampuan kita dalam memahami soal-soal IPS topik untuk ujian nanti. Jadi setelah pengumuman ujian dibuka, baru kita akan mempersiapkan dokumen yang akan kita gunakan untuk registrasi ujian IPS topik di masing-masing wilayah. Baiklah, itu adalah sedikit gambaran tentang tahapan belajar bahasa Korea yang kebanyakan diajarkan di Lembaga Pendidikan Bahasa Korea seluruh Indonesia. Untuk pembahasan lainnya akan kita bahas atau saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, silakan di-share agar teman yang lain tahu bagaimana proses pembelajaran bahasa Korea. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Korea tingkat dasar yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan bahasa Korea. Khususnya selain kosakata, yang terpenting juga adalah tata bahasa. Jadi tata bahasa adalah